Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin tuh Teh Siti Jenar nih ketemu sama Sunan Kalijaga. Karena pada saat itu Sunan Kalijaga lagi belajar sama Sunan Ampel. Cuma ceritanya nih banyak sedikit ngawur gitu tentang Sunan Kalijaga. Jadi gini, yang sebenarnya disebut Sunan Bonang pada saat itu ketemu Sunan Kalijaga itu Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel ini pinter main bonang. Pinter main bonang. Sunan Kalijaga itu lahir tahun 1430. Sedangkan Magdum Ibrahim itu lahir tahun 1456. Jadi jauh gitu. Dia masih kecil. Sunan Kalijaga udah bermukim di situ, ketemu sama Sunan Ampel waktu di Alas Roban. Akhirnya dibawa Sunan Ampel ke situ dididik. Nah ini juga banyak yang pada salah kaprah, orang nggak tahu pada saat itu dia ketemu, ya kan, Sunan Ampel. Sunan Kalijaga pada saat itu juga memang lagi mencari jati dirinya, ya, dia mencari jati dirinya pada saat itu. Tapi dia tuh bingung sampai dia jalan tuh sampai ke yang namanya Alas Roban. Nah di Alas Roban tuh ketemu begal. Tapi begal ini rajanya juga nggak berkutik Mas Kalijaga. Mas Kalijaga kan jago gitu. Ya kita bela dirinya jago gitu. Nggak berkutik. Akhirnya Sunan Kalijaga di situ diangkat jadi ketua di begal Alas Roban. Gitu. Akhirnya di situ Sunan Kalijaga ya masih tetap kurang srek gitu. Karena selama ini yang dicari belum ketemu. Ya akhirnya lewatlah Sunan Ampel pada saat itu. Mau pulang kan. Nah di situ ketemu sama Sunan Ampel. Sunan Ampel ketemu, ya kalau dia memang mau belajar, ya tunggu dulu di sini. Supaya orang nggak bisa lihat gitu. Tujuannya nggak enak kalau orang lihat orang dia nungguin siapa gitu. Terus teman-temannya juga, anak buahnya nggak ada yang tahu. Pada saat itu nggak ada yang tahu. Ditunggulah dia di situ. Tunggu pun penuh tunggu, ya. Nampel nggak datang sampai dia akhirnya kayak orang ketiduran gitu, lep. Kayak tidur beneran udah nggak inget apa-apa, dia juga nggak ingat ya. Nah yang inget justru Sunan Ampel. Oh iya, saya pernah suruh nunggu orang tuh di dekat kali waktu pinggir kali. Akhirnya Sunan Ampel balik lagi. Itu udah jalan berapa itu ya? Lama itu. Sampai Sunan Kalijaga tuh persis peristiwanya seperti kayak kaum sufi yang ada di Al-Qur'an. Itu waktu sufi di Al-Qur'an tuh kan 300 berapa? 50 atau 60 tahun tuh ya ditidurin oleh Allah. Sunan Kalijaga juga peristiwanya sama. Akhirnya datanglah ke situ lagi Sunan Ampel. Dibanguninlah dia karena dia keberadaannya dia juga ya kayak nggak di situ, ya mau nggak mau diajanin. Akhirnya bangun lemes, namanya udah nggak makan ya kan, lama. Jadi bukan dia bertapa di situ, jadi jangan salah, dia bukan bertapa, dia disuruh nunggu, dia tunggu di situ karena dia yakin, ya, nih guru ini artinya Sunan Ampel ini, ya waktu itu dia belum kenal itu Sunan Ampel. Dia yakin guru ini pasti benar, makanya dia tunggu di situ sampai dia datang lagi, orang disuruh tunggu. Itu dia tidurin lah dia sama Tuhan, sama Allah. Nah tidurnya dia tuh mirip seperti kayak yang itu kaum sufi waktu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan dia betapa. Jadi kalau ente bilang dia betapa itu salah. Dia bukan betapa. Ya, ada orang bilang katanya, oh Sunan Kalijaga wali setan kan ya. Duduk di situ betapa, nggak sholat nggak apa. Dia bukannya betapa. Dia bukannya nggak sholat.
memang dia ketiduran, lupa sama sekali. Dia juga nggak tahu ada di mana, kita juga nggak ngerti. Nah, makanya kebanyakan orang yang nggak paham akhirnya ngomong kayak gitu, dibilang wali setan. Sunan Kalijaga itu luar biasa hebat itu. Ente nggak tahu mesti kakeknya siapa kan? Kakeknya tuh Syekh Subakir, bapaknya juga bukan orang sembarangan, ya kan? Syekh Ahmad itu yang disebut Tumenggung Wilatikto. Nah, jadi itu peristiwanya. Jadi dia bukannya betapa. Jadi ente jangan salah sangka ya. Itu hebatnya Sunan Kalijaga. Kita nggak tahu tuh keberadaannya dia kayak apa yang ngalamin cuma dia. Makanya mulut itu dijaga, mulut ini dijaga. Ya inti sholat kumur. Jadi inti sholat kumur itu fungsinya supaya kita paham sama mulut kita, supaya mulut kita dijaga, jangan sembarangan ngomong, ya ngomong masa kayak gitu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh. Kita sesama umat Muslim harus saling menjaga harusnya, bukan kayak gitu. Ya. Ente kalau Babe kasih tahu yang namanya ilmunya waliullah, ya sedikit aja, pasti ente nggak bakal sanggup, ya kan? Sedikit, yang kecil deh, yang kecil, yang ya istilahnya yang setiap hari ente baca, ya. Yang kecil nih ilmunya waliullah, ya. Ente baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau artinya pasti ente paham dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi maknanya ente nggak bakal paham, ya kan? Nggak bakal paham maknanya. Dengan menyebut nama Allah, apa tuh dengan menyebut nama Allah? Ente paham nggak? Ya secara gampangnya nih, ya secara torekatnya, gampangnya. Ente nyebut-nyebut dalam diri ente Allah, Allah, Allah tuh. Kalau nggak bilisan, Allah, Allah, Allah. Itu namanya Bismillah. Rahman-Rahimnya perbuatan ente, punya rasa kasih sayang. Jadi kalau Muslim, ya pertama kali ayat di Al-Quran tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ente kaji tuh Bismillahirrahmanirrahim, ya itu namanya Muslim. Jadi Muslim tuh bukan sembarangan ngomong nggak bener apa ya kan nggak. Jadi ente kan orang Muslim, ya jangan sembarangan ente ngomong ya. Ini nasihat, ya Babe nasihat gitu aja ya. Jadi Sunan Kalijaga tuh nih kita terusin lagi ya. Sunan Kalijaga itu ketemu sama Sunan Ampel. Kenapa Babe bilang Sunan Ampel? Karena pada saat itu memang Sunan Kalijaga tuh kan udah dewasa, udah mulai dewasa lah gitu. Umur-umur bangsa umur ya 24, 25 gitu. 24 atau 25 deh umurnya dia, ya. Tambah 30. 30 tambah 25, 55. Berarti ya, Makdum Ibrahim itu belum lahir. Makdum Ibrahim lahir di tahun 1456. Supaya ente paham. Makanya pada saat itu yang disebut Sunan Bonang, itu bapaknya pinter main bonang. Jadi bapak pinter main bonang, bapaknya nurunin nanti ke anaknya. Karena anaknya lebih pinter lagi dan dia anaknya bisa, kalau kayak zaman sekarang ngaransemennya bagus, maka yang terkenal anaknya main bonangnya pinter, lebih pinter daripada bapaknya. Tapi bukan bapaknya juga nggak pinter main bonang. Maka disebut pada saat itu bapaknya ini Sunan Ampel juga disebut Sunan Bonang. Karena kan wah itu yang pinter main bonang, itu Sunan itu pinter main bonang, Sunan Ampel. Disebutlah pada saat itu pun Sunan Bonang. Jadi bukan Sunan Bonang, Makdum Ibrahim, bukan. Makdum Ibrahim belum ada. Dan Kalijaga waktu berguru ke situ, Makdum Ibrahim belum ada. Makanya supaya nih jangan sampai gagal paham ya. Jangan sampai gagal paham. Kalau kita mau tahu sejarahnya para wali, ditinjau dari lahirnya, ya kan? Jadi kapan dia lahir, kapan dia besar, jadi kapan dia meninggal gitu. Ditinjau dari lahirnya. Nah, jadi waktu itu pas dia ke situ tuh, nah ini kita kan tadi ceritain saya Siti Jenar ya. Nah, saya Siti Jenar nih bawa anaknya.
Nah, ke sana. Nah, Sesi Jenar bawa anaknya ke sana, ketemulah di situ sama Sunan Kalijaga gitu. Jadi anaknya Sesi Jenar nih, dia juga mondok di situ, Mas Sunan Ampel, ketemu sama Sunan Kalijaga. Nah, pada akhirnya mereka ya namanya anaknya Sesi Jenar juga udah cukup usianya, Sunan Jaga juga udah cukup usianya. Lambat laun akhirnya mereka dinikahkan gitu. Nah, setelah mereka dinikahkan juga nggak lama lagi setelah itu juga ternyata anaknya Sunan Ampel ya yang perempuan itu juga akhirnya juga kan juga udah lama gitu kepengen ngelihat yang namanya Sunan Kalijaga kan gagahnya bukan main, udah gagah ganteng ya kan, luar biasa gitu. Nah, akhirnya tuh juga anak Sunan Ampel diperistri sama Sunan Kalijaga, jadi itu anak Sunan Ampel istri yang kedua anak Sunan Ampel. Nah, kalau inti mau tahu Sunan Kalijaga itu istrinya ada 5 ya, supaya itu tahu. Tapi ya bukan sekedar kayak orang zaman sekarang ya kan, karena nafsu, bukan. Dia ingin mengembangkan keturunan supaya semuanya tuh muslim, jadi muslim semuanya, nanti banyak orang muslim. Jangan inti berpikiran yang enggak ya. Nah, itu para wali, perjuangannya para wali supaya ente tahu. Nah, jadi itu ceritanya ya. Jadi ceritanya kenapa anaknya Siti Jenar beristri sama Sunan Kalijaga ya. Jadi di situ supaya ente ngerti, wah tiba-tiba masuk ketemu di mana ini. Jadi kita nggak bakal sanggup belajar yang namanya ilmunya para wali, walaupun ya babe tahu gitu. Ya, itu aja yang satu tadi ente. Bismillahirrahmanirrahim. Apa memang mereka juga nggak tahu ya babe nggak tahu, habis sawab ya kan. Nah, itu salah satu ilmu yang benar-benar masih rendah, tapi mungkin nggak semua orang bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, ya. Makanya ayat pertama itu jangan dihilangin. Ada orang baca sholat nih, maaf nih, jadi ngantuk. Sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sholatnya nggak sah karena apa? Bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah. Jadi bismillahnya dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Orang sholat itu Al-Fatihah hukumnya wajib. Wajib dibaca. Kecuali suratnya. Surat kedua itu hukumnya sunnah. Nah itu karena wajib itu nggak boleh dipotong-potong. Ya kan? Harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca. Ini yang Babe tahu ya. Babe juga pernah belajar dulu. Ya Babe pernah belajar ya, salah satunya aja ya. Salah satunya Babe pernah dulu ngalong. Jadi kayak santri kalong tapi ngalong. Kiai Abdullah Syafi'i. Kiai Abdullah Syafi'i itu termasuk guru Babe juga, cuman Babe ngalong. Nggak nyantri di situ. Yang nyantri di situ malah adiknya Babe, udah meninggal almarhum. Yang kedua juga ada Encing Babe. Encing Babe juga tuh Kiai Haji Saifuddin Amsir itu juga di situ belajar. Benar-benar bahkan dia dianggap anak sama Abdullah Syafi'i ya. Jadi tuh Babe nggak belajar di situ, cuman memang nyantri kalong aja, datang ke situ dengan ceramah apa cocok 2-3 hari lah. Itu kadang kalau ada misalnya pengajian apa ya Babe datang gitu dulu. Nah gitu deh. Jadi bukan Babe juga nggak tahu tentang syariat, Babe tahu tentang syariat. Itu karena Babe juga belajar. Babe kasih kejelasan kira-kira begitu ya, jangan sampai nanti salah paham. Jadi sebenarnya yang sebut Sunan Bonang itu bukan Makdum Ibrahim, bapaknya Sunan Ampel yang sebut Sunan Bonang pada saat itu, karena bapaknya inilah yang sebenarnya mengajarkan Sunan Kalijaga ilmu-ilmu tentang ma'rifatullah gitu. Dia yang ngajarin sampai Sunan Kalijaga benar-benar memahami. Ya jangan lihat di film-film. Ini kalau ngelihat di film aneh gitu kan. Di film begini. Itu film ya. Jangan lihat di film ya kan. Jadi tuh
Sunan Kalijaga tuh wali Allah yang hebat, yang luar biasa. Dan dia memang turunan dari Syekh Subakir. Syekh Subakir. Jadi bukan dia orang dulunya bukan Muslim, jadi salah. Dia dari lahir juga ada Muslim. Karena bapaknya juga Syekh Ahmad tuh, Tumenggung Wilatikto itu juga Muslim juga. Apalagi kakeknya, luar biasa hebatnya. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Jadi kakeknya nikah sama orang sini, ya, sama apa tuh anaknya Tumenggung. Pada saat itu akhirnya lahirlah Tumenggung Wilatikto. Nah, Tumenggung Wilatikto udah kayak jadi orang sini. Nah, Tumenggung Wilatikto itu akhirnya nikah lagi sama orang sini, artinya tuh orang asli sini, lahirlah Sunan Kalijaga. Maka Sunan Kalijaga dianggap wali yang memang asli orang Jawa. Ya memang benar karena lahirnya memang di Jawa. Ya kan? Dan bapaknya juga memang turunan. Emaknya asli orang sini. Itu. Jadi bukan memang benar-benar asli. Jadi Sunan Kalijaga tuh turun-turunannya gitu. Tapi darahnya di darah Sunan Kalijaga itu mengalir aulia Allah Ta'ala yang luar biasa hebatnya. Itu. Begitu juga dia. Nah, itulah cerita yang namanya Sunan Kalijaga bertemu dengan anaknya Syekh Siti Jenar. Jadi di situ di Ampel ya. Nah, gitu kira-kira. Sampai sini aja dulu deh ya. Nah, nanti kita terusin lagi nih. Ya dikit-dikit aja ente biar paham. Dikit-dikit ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.